مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat sunnah tarawih secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak serta ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah pada kesempatan malam hari ini kita mengucapkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, baik kenikmatan yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Namun Allah, salam serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita hingga akhir zaman nanti. Hadirin bapak serta ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini, malam Nuzul Quran, panitia Ansyidah Ramadan Masjid Al-Barokah akan mengadakan kegiatan di malam Nuzul Quran. Di antaranya adalah Khatmil Quran, Khataman Al-Quran, yang insyaallah pesertanya adalah dari jamaah Masjid Al-Barokah, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu remaja Masjid Al-Barokah, yang insyaallah akan dilaksanakan pada sholat tarawih secara langsung insyaallah. Yang pertama insyaallah yang berpindah laku imam sholat sunnah tarawih berikut memberi tausiah khusus malam Nuzul Quran ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Haji Ridwan SAG MPD insyaallah. Bila mohon sidanya saudara kita Ardi Pratama insyaallah sudah di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Kemudian perolehan infak pada malam 16 yaitu semalam terkumpul infak setelah dihitung oleh panitia Qiyam Ramadan berjumlah Rp757.000. Alhamdulillah. Kemudian saldo hingga pada malam hari ini terkumpul Rp13.416.000. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada serta ibu sekalian yang telah menyisihkan sebagian rezekinya di bulan yang baik, bulan yang agung ini. Mudah-mudahan Allah lipatkan pahalanya serta diganti dan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada as-siyama fi syahri Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram.
أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadaratul mukarramun, para alimil ulama, para asatidz wal asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharap ridha, rahmat juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya atas nama pribadi mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dan menjalankan sebagian dari perintah agama untuk memberikan hadiah yang terbaik, yaitu at-tanassuh dalam kebenaran. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita kelak semoga menjadi perpisahan yang senantiasa dijaga dari segala perbuatan dosa. Kemudian saya sangat berbahagia karena mendapat kesempatan untuk bisa merenungi bersama akan kebesaran Al-Quran dan kedudukannya di hati seorang mukmin, sekaligus berusaha untuk bisa berinteraksi lebih dalam dengan kitab yang menjadi kunci kejayaan, kitab yang menjadi kunci kemajuan, kitab yang menjadi kunci kebahagiaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para pengikutnya, sehingga mampu menjadi pemimpin, mampu menjadi pengayom, pembimbing dunia lebih dari 13 abad sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharap ridha, rahmat juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam 17 Ramadan ini, malam diperingatinya nuzulul Quran atau malam peringatan turunnya Al-Quran yang pertama kali, ada beberapa pertanyaan yang selalu menggelayuti hati saya ketika melihat kondisi kaum muslimin saat ini. Pertanyaan-pertanyaan itu diantaranya adalah sebagai berikut. Bukankah Allah itu maha penyayang dan sangat menyayangi umat yang beriman? Bukankah Allah itu maha berkuasa dan mampu menjayakan kaum muslimin? Bukankah Al-Quran yang kita baca dalam sholat kita adalah sumber kebahagiaan, sumber kejayaan, dan sumber kemakmuran bagi yang mengamalkannya? Bukankah kaum muslimin itu umat yang terbaik, yang diutus untuk memimpin, bukan dipimpin umat lain? Mendidik, bukan dididik umat lain. Bukankah umat Islam dijadikan sebagai umat yang satu? Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, terus kalau kita ingin menganalogikan hakikat di atas dengan kondisi kaum muslimin pada masa kini, maka hasilnya akan menuntut kita semua untuk lebih merenung di mana kejayaan kaum muslimin, di mana harga darah kaum muslimin di mata kaum muslimin itu sendiri, di mana kepemimpinan,
Di mana kejayaan kaum muslimin di atas kaum yang lainnya? Di mana solidaritas sesama kaum muslimin? Baik dalam skala nasional ataupun dalam skala internasional. Di mana itu? Kemudian saya membaca firman Allah surah Al-Hadid ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Yang artinya, belumkah sampai waktunya orang-orang yang beriman khusyuk hati mereka untuk ingat Allah dan berzikir dengan kebenaran yang Allah turunkan, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka, dan lewatlah masa yang panjang atas mereka tidak membaca kitab mereka, maka mengeraslah hati mereka dan kebanyakan mereka dalam kondisi fasik. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, mari kita renungi juga rintihan Rasulullah kepada Rabb-Nya sebagaimana terungkap di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, berkatalah Rasul, wahai Rabbku, sungguh kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, ditinggalkan karena mereka tidak membacanya, atau mereka sebenarnya membaca tapi tidak mau merenungi maknanya, atau sebenarnya mereka merenungi maknanya tapi tidak mau mengamalkan isinya. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan menjadi pembeda atau furqan antara yang hak dengan yang batil. Al-Baqarah ayat 185. Hadirin jamaah salat tarawih undangan Allah yang berbahagia, perlu kita semua ketahui bahwa Al-Quranlah satu-satunya undang-undang kehidupan yang pas bagi manusia dan segenap alam semesta. Kenapa? Karena Al-Quran telah menjamin orang yang berpijak di atasnya dengan benar tidak akan tersesat selamanya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra sebagaimana yang dibaca pada sholat Isya tadi, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu
ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang kepadanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, Al-Quranlah yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang ada dalam setiap pikiran manusia. Min aina ila aina, limadha, dari mana kita berasal, hendak kemana kita ini, dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Di dalam Al-Quranlah dipaparkan arah dan tujuan kehidupan, sejarah umat masa lalu, dan prediksi atau gambaran kehidupan masa depan, juga berbagai peristiwa besar dalam kehidupan dan seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, semuanya ada di dalam Al-Quran. Juga atas pertanyaan fitrah terbesar yang ada dalam benak kita semua, tentang siapa yang telah menciptakan kita, kepada siapa hendaknya kita mengabdi dan memohon pertolongan, dan bagaimana agar kita hidup teratur, bahagia, sejahtera selamanya. Hadirin rahimakumullah, Al-Quranlah yang akan mampu menjawab, yakni melalui risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini. Di antaranya terungkap di dalam Al-Quran surah Shaf ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, yakni Al-Quran, dan agama yang hak, yakni al-Islam, untuk memenangkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Hadirin jamaah salat tarawih undangan Allah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa membaca, merenungi, dan juga menghayati Al-Quran, serta mengamalkan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad ya Rabbi salli wa sallim.